Aku bakal bocorin cara hijrah dari software bajakan ke software ori dengan cara paling make sense, paling mudah, dan udah terbukti aku lakukan. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Ria Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Kali ini kita bakal ngebahas tentang software design. Tapi bukan teknis belajarnya, klik sana klik sini, bukan. Tapi bagaimana sih cara berlangganannya. Mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Jadi di sini aku bakal kasih tunjuk nanti cara kalian membelinya di software Adobe langsung step by stepnya seperti apa sampai cara bayarnya seperti apa. Kemudian tipsku ya bagaimana bisa berlangganan ya, membayar langganan software itu yang mahal. Nah mungkin pertanyaan pertama, kenapa harus hijrah dari software bajakan ke software ori ya? Sekalipun ini pasti banyak pro dan kontra, buat teman-teman yang projectnya udah lancar pun ya pasti ada yang berpikiran, alah ngapain lah ngambil yang ori-ori, bajakan juga bisa aku kerja kok ya. Tapi sekali lagi ya, kalau teman-teman berpikirannya seperti itu, ya udah terserah kalian. Tapi tolong jangan pengaruhi orang lain ya. Jadi video ini memang teruntuk buat kawan-kawan yang udah bosan pakai software bajakan dan ingin beralih ke software ori. Tapi bingung caranya bagaimana. Oke, kembali ke pertanyaan awal, kenapa harus pakai ori? Kalau secara spiritual gitu ya, secara keagamaan mungkin ya jawabannya adalah kalau kita pakai software ori itu lebih berkah, oke? Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu religius ya, mungkin alah percaya nggak percaya lah gitu ya. Tetapi, nah ini secara psikologi juga ada jawabannya teman-teman. Kalau kita pakai software yang berbayar ya, itu seakan-akan niat kita tuh lebih serius. Karena kita udah ngeluarkan biaya setiap bulan untuk bayar software, masa sih kita nggak jadi serius gitu ya. Jadi buang-buang duit aja satu sisi. Uang kita kan ini kan terbatas ya, jadi kita harus bayar per bulan software desain ini, contohnya Creative Cloud Adobe kan 750.000 per bulan. Masa sih ya kita jadi nggak semangat ya, kita jadi karena itu secara psikologi kita harus dapat project nih untuk bulan depan supaya bisa bayar modal kerja kita, salah satunya software desain tadi. Aku tuh udah pakai software ori itu dari kapan ya? Dari awal Top Coder kalau nggak salah, itu di 2014. Karena pada waktu itu aku baru masuk Top Coder ya, uangnya masih dikit ya kan, belum dapat penghasilan tetap yang lumayan banyak gitu, hanya cuman ratusan dolar, kayak 200-300 dolar di awal-awal aku masuk Top Coder. Makanya dari itu aku nggak pakai Creative Cloud, aku pakainya software, aku cari software yang bisa desain website atau UI UX ya. Dan pada saat itu aku ketemu yang namanya SketchUp. Dan pada waktu itu biaya SketchUp itu cuma 99 dolar kalau aku nggak salah ya, 2014. Dan itu cuma sekali beli, nggak ada berlangganan. Nah, jadi tips yang pertama buat teman-teman, kalau memang belum mampu beli yang ori, yang mahal kayak Adobe, mungkin bisa cari software alternatif yang murah terus sekali beli. Ya contohnya kayak aku tadi beli SketchUp dan ternyata itu bisa dipakai juga di Top Coder untuk ngedesain. Nah, jadi aku desain, aku fokus ya sampai nanti pada waktu itu di bulan ketiga atau di bulan keberapa, bulan ketiga mungkin ya, aku fokus di Top Coder dan akhirnya aku pecah telur dapat 1.000 dolar per bulan, mulai naik 1.500 dolar per bulan, 2.000 dolar per bulan, bahkan lebih kayak gitu. Nah, di saat aku sudah punya pemasukan yang lebih besar lagi dan aku mampu membeli Creative Cloud berlangganan. Nah, pada saat itulah aku berlangganan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal kasih tunjuk bagaimana teman-teman bisa berlangganan software Adobe atau Creative Cloud step by stepnya seperti apa. Di sini aku akan kasih lihat, kebetulan aku lagi butuh satu slot lagi untuk Creative Cloud dan teman-teman usahakan stay tune aja sampai video ini berakhir karena di situ aku bakal kasih tips bagaimana nanti kalian bisa nggak pusing tuh dalam membayar software langganan kalian gitu ya, berlangganan software. Oke, jadi langsung aja di sini teman-teman buka adobe.com melalui browser kalian. Nah, di sini ada pilihan Southeast Asia dan United States ya, teman-teman pilih Asia Tenggara, Southeast Asia. Kemudian di sini teman-teman ada menu kreatif dan desain. Langsung di sini view plans and pricing. Oke. Dan di sinilah tampil semua paket-paket yang teman-teman ingin beli ya. Di sini ada all apps, ada sekitar 750 ribuan. Di sini ada paket fotografi juga, dapat Lightroom sama Photoshop, lumayan tuh ya. Kalau kalian nggak perlu Adobe Illustrator, ambil yang paket itu aja karena murah. Atau di bawah ada paket satuan. Tapi di sini aku mau ambil all apps yang sekitar 750 ribu per bulan.
Kemudian di sini kalian masukkan email kalian di sini, kemudian centang aja nih pilihan ini. Ops, ini ada salah sedikit. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada monthly plan, kalian bayar itu per bulanan. Kalian beli bulanan gitu. Ada yang berlangganan tahunan, 1 tahun, tapi kalian bayarnya 1 bulan. Paham ya? Nah, di sini aku ambil pilihan yang 1 tahun, tapi bayarnya bulanan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian belum punya account di adobe.com, nanti di sini kalian isi aja ya data diri kalian. Tapi karena di sini aku udah punya accountku, aku tinggal login aja, tinggal masukin password. Oke. Kalau udah di sini tinggal continue aja. Oke, sekarang masuk ke pembayaran, teman-teman. Di sini ada 2 opsi pembayaran ya, teman-teman. Di sini ada credit card atau debit card, kemudian ada PayPal. Oke. Gampang banget kok ya. Di sini aku pilih kebetulan kredit atau debit card. Nah, di sini aku pakai kartu Geniusku ya, BTPN. Nah, jadi bisa dipakai juga kok untuk berlangganan ini. Jadi nggak susah lagi, kalian harus, ini tinggal isi aja nanti ya. Kalian nggak harus punya kartu kredit ya, susah, ribet lah ya. Kalau sekarang teman-teman tinggal ke BTPN, tinggal buat Genius. Ini bukan di endorse ya, buat Genius Card, udah selesai. Nanti teman-teman bisa pakai untuk berlangganan software apapun atau beli software apapun. Nah, kalau udah, tinggal teman-teman klik place secure order. Nah, dia akan processing dan selesai. Gampang kan? Nggak sampai 5 menit, teman-teman. Udah di sini tinggal getting started ya. Dan kalau udah selesai, teman-teman tinggal download Creative Cloud-nya, aplikasinya dalam bentuk exe-nya. Kalau ke teman-teman di Windows, ya udah nanti tinggal login, masukkan email sama password kalian, terus download aplikasi langsung dari Creative Cloud-nya tadi, download aplikasi Photoshop, Illustrator atau aplikasi apapun yang kalian mau. Nah, selanjutnya di step ini aku bakal ngasih tahu teman-teman tips yang harus kalian lakukan supaya kalian tuh nggak pusing mikirin pembayaran atau biaya dari software berlangganan kalian. Ya, ini juga termasuk kalau misalnya kalian berlangganan di Freepik atau di situs Microstock untuk mendukung pekerjaan kalian. Tips ini juga bisa kalian lakukan. Nah, tips yang pertama adalah cari alternatif dulu. Maksudnya cari alternatif ini adalah teman-teman kalau misalnya pengen berlangganan Creative Cloud dan belum mampu untuk ambil itu ya minimal teman-teman cari alternatifnya. Bisa ambil fotografi plan tadi yang Lightroom sama Photoshop, karena mungkin kalian nggak perlu sekali menggunakan Adobe Illustrator atau software Premiere Pro atau yang lainnya, hanya Photoshop paling perlu kan. Nah, teman-teman bisa ambil paket fotografi di adobe.com tadi, atau teman-teman cari alternatif software yang lain, kan banyak tuh, ada Infinite Design ya, kemudian apalagi tuh, teman-teman pasti banyak ya. Kalau kalian pakai iPad, itu kalau misalnya hobi ilustrasi, bisa kalian pakai Procreate ya, kalian beli itu harganya 200-300 ribuan. Atau teman-teman kalau mau misalnya UI UX itu beli Figma ya, atau SketchUp. Nah, banyak ya, teman-teman coba googling alternatif dari software desain di bidang kalian gitu. Tips kedua, kalian bisa buat template desain untuk dijual. Dan hasilnya kalian khususkan untuk membayar software berlangganan software kalian atau modal kerja kalian. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau di adobe.com atau situs di Creative Cloud itu punya free trial, kalau nggak salah itu 1 minggu teman-teman, 7 hari. Kan lumayan banget tuh. Jadi sebelum kalian ambil free trialnya, kalian tuh udah riset, udah sketsa tentang desain-desain template yang ingin kalian jual. Bisa di Microstock kayak shutterstock.com, bisa di Freepik, bisa di Adobe Stock, atau di situs marketplace desain kayak graphicreaver.net, atau di creativemarket.com. Nah, teman-teman riset dulu, sketsa yang banyak-banyak, misalnya kalian tuh bidangnya adalah desain logo. Nah, kalian sketsa tuh, desain logo kalian banyak-banyak. Ya, pokoknya kalau udah ada 100 sketsa, atau 50 sketsa, atau lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Jadi sketsa, kalau teman-teman social media designer, ya udah sketsa aja. Pokoknya nanti kalau udah ada softwarenya tinggal buat ya. Jadi sketsa itu harus jelas ya. Teman-teman sketsa banyak-banyakin konsep yang untuk dieksekusi nanti desainnya. Kalau ada 50 atau 100 lebih bagus. Oke. Setelah itu teman-teman mulai berlangganan free trial ya, mulai ambil free trial di situs adobe.com atau situs software lainnya, teman-teman. Free trial 1 minggu dan itu kalian mendapatkan fitur lengkap. Ya, misalnya di Adobe Photoshop kalian free trial itu mendapatkan fiturnya lengkap. Nah, jadi hasil sketsa yang udah kalian buat itu langsung dibuat selama 7 hari masa free trial ini. Nah, setelah udah dieksekusi, simpan semua filenya, kemudian simpan JPG-nya, PNG-nya, pokoknya lengkap ya extension-nya. Kemudian jangan lupa PSD-nya. Nah, setelah itu langsung teman-teman
dibom gitu ya, atau diupload sekaligus ke situs Microstock atau ke situs marketplace desain. Dan enaknya kalau kita jualan desain itu bisa digempur ke banyak situs kan. Misalnya teman-teman jualan di Shutterstock, bisa juga diupload di Adobe Stock, bisa juga diupload di situs Microstock lainnya gitu ya kan. Atau teman-teman berjualan di creativemarket.com, bisa juga diupload ke The Hungry JPEG, kemudian bisa juga diupload ke graphicriver.net, macam-macam teman-teman. Nah, dari setelah upload semua, banyak konten desain kalian atau banyak template desain kalian tuh ada 100 buah desain, misalnya 100 template desain. Nah, mudah-mudahan kita tunggu di bulan kedua atau di hari-hari berikutnya itu sudah ada penghasilan ya sekitar $50, $60. Nah, sudah dapat tuh teman-teman untuk biaya berlangganan adobe.com sekitar 62 sekian dolar ya, atau sekitar 700 ribuan. Nah, untung-untung kalau kalian bisa menyelesaikan banyak template desain untuk dijual, penghasilannya lebih tinggi lagi, bisa sampai $100 atau lebih. Oke, jadi itu tips yang kedua yang harus kalian lakukan, dan aku udah pernah cobain dan itu berhasil. Pada saat itu aku coba menggeluti dunia font, desain font. Nah, ini videonya aku udah pernah upload di sini, teman-teman bisa lihat di situ ya, di atas. Di situ kemarin tuh aku pakai teknik ini untuk free trial untuk software FontLab. FontLab itu harganya mahal cuy, sekitar 300 atau 400 dolar waktu itu teman-teman, dan sekali beli. Oke, karena waktu itu aku baru terjun di dunia font, ketika aku beli software di awal, takutku nanti nggak menghasilkan pula gitu ya, malah gagal gitu. Jadi aku malah ambil free trialnya aja. Aku manfaatkan selama 1 minggu, aku buat desain font gitu. Jadi sebelum aku ambil free trialnya, aku sketsa fontku, aku siapin semua, ada beberapa, kalau nggak salah 2 atau 3 font, ya teman-teman bisa tonton videonya, nanti di situ aku cerita. Dan di situ aku ambil free trialnya dan langsung aku buat fontku dan langsung dijual ke beberapa situs marketplace desain font. Dan ternyata berhasil, aku mendapat sekitar 300 atau 400 dolar dan udah berhasil tekniknya teman-teman. Nah, jadi ini kalian bisa juga lakukan. Nah, tips yang ketiga, anggap biaya berlangganan software kalian itu sebagai modal kerja. Oke? Coba sekarang kalian hitung-hitungan. Modal kerja kalian setiap bulan tuh apa aja? Misalnya nih, kayak kami tuh di tim Yellow kan, berlangganan ke FreePic Premium. Ya, itu sekitar, kalau kalian dapat promo itu sekitar 1.100.000 per tahun. Kalau kalian nggak dapat promo sekitar 1,5 juta per tahun. Itu per tahun ya. Kalau dibagi 1 bulan berarti sekitar berapa ya? Ya, let's say 100.000 lah 1 bulan, oke? FreePic 100.000 per bulan. Kalau kalian studio, ya tinggal hitung aja berapa akun FreePic yang kalian ambil ya. Tapi ini contoh individu ya. Kalian berlangganan FreePic 100.000 per bulan, terus berlangganan Adobe, software Adobe itu 750.000 per bulan. Kemudian kalian biaya internet sekitar berapa? 100.000, 150.000. Let's say 1 bulan tuh biaya modal kerja kalian itu 1 juta per bulan. Nah, ini kalian anggap sebagai modal kerja. Ketika ada dapat project, ya teman-teman silahkan hitung ini sebagai modal kerja. Kemudian, target kalian 1 bulan tuh mendapat 4 klien. Misalnya nih, target kalian mendapat 4 klien. Nah, tinggal dibagi aja nih. 4 klien, ya 1 juta dibagi 4 klien. Nah, jadi klien itu yang secara tidak langsung menanggung beban modal kerja kalian. Oke? Jadi 1 klien tuh bayar 250.000. Itu hanya untuk modal kerja. Oke, belum lagi ditambah skill kalian atau hasil kerja kalian. Nah, makanya itu bisa jadi patokan kalian untuk menentukan harga. Misalnya ada klien nih, 1 klien desain logo ya. Nah, 250.000 itu kalian hitung untuk modal kerja kalian. Kemudian tinggal sisanya kalian tambah lah untuk jasa servis desain logo kalian berapa. Misalnya 750.000, 250.000 modal kerja, 750.000 untuk servis desain logo kalian. Berarti harga yang kalian tetapkan pada klien A itu 1 juta rupiah untuk desain logo bisnisnya. Let's say seperti itu teman-teman. Atau teman-teman, ini juga pernah aku lakukan ya. Jadi kita ini menjalankan social media management, service mengelola Instagram klien ya. Dan pada saat ini kita mengelola ada 3 klien teman-teman. Dan klien A ya, pada waktu itu kita lagi butuh beberapa foto produk ya, karena produknya itu seputar apa ya, produk kesehatan kayak sanitizer, kemudian produk perawatan gitulah ya, perawatan atau kesehatan keamanan ya di tengah pandemi ini gitu kan. Dan karena ada seperti aloe vera gitu ya, jadi ada kayak ekstrak aloe veranya, lidah buaya dan segala macam. Jadi itu awal-awal itu kita banyak foto-foto produk teman-teman. Jadi klien tuh ngirim dari Jawa, dari Jakarta, terus kita sampai di Medan, kita foto-foto produk, kita masukkan aloe veranya, lidah buayanya, kita tambahkan es batu seperti itu ya. Dan
agak repot sih, agak repot, dan kita juga kelabakan mencari. Kalau misalnya itu aloe vera, kita sampai keliling Medan mencari karena di sekitar rumah itu nggak ada lidah buaya, teman-teman. Nah, jadi kita adukan kepada klien, Bu, kayaknya seperti ini agak susah sistem kerjanya. Bagaimana kalau Ibu ya ngambil langganan ya ke Free Pick? Waktu itu kita minta langganan ke Free Pick ini ke klien. Jadi sekitar 1 juta, pada waktu itu 1.200.000 atau 1.100.000, dan klien transfer ke kami, dan kami yang mengambil langganannya ke Free Pick. Dalam artian, si klien yang menanggung langganan Free Pick. Oke? Nah, jadi ini bisa kalian juga terapkan, teman-teman. Kalau kalian mendapatkan kontrak berapa, sekitar 3 bulan, 1 tahun, terhadap satu klien untuk menjalankan jasa sosial media manajemen misalnya, atau jasa desain grafis, atau jasa apapun, kontraknya itu bukan per project, tapi per bulan, atau per 3 bulan, per 6 bulan gitu ya. Teman-teman bisa meminta klien kalian itu untuk menanggung modal kerja kalian. Seperti contoh yang aku bilang tadi ya. Apakah menanggung berlangganan Free Pick-nya, atau menanggung berlangganan software-nya, segala macamnya gitu. Nah, jadi ini dia 3 tipsnya supaya teman-teman nggak pusing memikirkan pembayaran berlangganan software atau modal kerja kalian, atau berlangganan situs apapun itu ya. Dan ketiganya sudah pernah aku lakukan dan berhasil. Tinggal kalian contoh aja, kemudian terapkan ke klien atau project-project kalian, udah pasti bisa, karena aku udah pernah coba. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian udah berhasil melakukan tips yang aku lakukan, silahkan tulis komentar kalian di bawah, atau udah pernah kalian lakukan, tulis juga komentar di bawah. Dan kalian bisa juga kok sharing di IG story, jangan lupa tag akun Rio Purba ID ya, supaya nanti aku bisa baca cerita kalian mengenai topik kita kali ini. Dan bantu support channel Rio Purba dengan nge-share video-video Rio Purba, salah satunya video yang kalian tonton ini, ke sosial media kalian, atau ke grup-grup desain kalian, atau ke IG story kalian. Jangan lupa tag Rio Purba juga. Oke, itu aja. Kalau ada yang belum jelas, tolong tanyakan di kolom komentar di bawah video, nanti aku bantu jawabin ya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.